Halo, perkenalkan nama saya Gigi Novania Tambunan dengan akhiran NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari evaluasi keuangan negara dan juga daerah. Nah, berbicara mengenai evaluasi nih, tidak lengkap ceritanya tentang apa sih sebenarnya evaluasi itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkapkan bahwa evaluasi sendiri berarti penilaian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penilaian? Penilaian untuk apa? Evaluasi merupakan kegiatan penilaian untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dan juga bagaimana hasil tersebut didapatkan dengan rencana awal ataupun rancangan awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam lingkup keuangan negara dan juga daerah, kegiatan evaluasi diartikan sebagai kegiatan untuk mengukur perkembangan laporan keuangan mulai dari awal hingga akhir periode, kemudian membandingkannya dengan standar evaluasi yang berlaku. Hal ini sendiri dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan, apakah sudah efisien, efektif, transparan, dan juga akuntabilitas. Perkenalkan, nama saya Indra Lukmana dengan ujung NIM 111, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi keuangan negara dan daerah. Evaluasi keuangan negara dan daerah adalah proses penilaian dan pengukuran terhadap pengelolaan keuangan publik untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam konteks negara, evaluasi ini berfokus pada laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan APBN. Sedangkan untuk daerah, evaluasi dilakukan terhadap APBD dan kinerja pemerintah daerah. Tujuan utama evaluasi ini adalah sebagai alat kontrol dan perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta penyimpangan sehingga dapat menjadi bahan koreksi dan peningkatan kinerja agar menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Salam Good Governance, perkenalkan nama saya Ferel Virgiawan dengan akhir NIM 109 yang akan menjelaskan mengenai mekanisme evaluasi terkait keuangan negara. Jadi, evaluasi keuangan negara itu dilakukan guna mewujudkan good governance, sehingga memerlukan adanya sebuah mekanisme untuk melakukan evaluasi agar selalu berlaku profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23C mengenai keuangan negara. Lembaga yang memimpin evaluasi keuangan negara adalah kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas berjalannya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang APBN. Dengan urutannya, yaitu yang pertama, penentuan tujuan audit yang untuk memberikan arahan sesuai dengan mandat hukum yang mengatur pelaksanaan audit keuangan. Yang kedua, pemahaman lingkungan, yaitu entitas yang dievaluasi mencakup struktur organisasi, sistem pengendalian internal, dan proses keuangan. Yang tiga, penilaian resiko, itu berguna untuk penilaian terhadap resiko yang akan mempengaruhi pada laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Khalisa Salsabila dengan NIM 070111284291110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme evaluasi keuangan daerah. Evaluasi keuangan daerah sendiri ini dilakukan melalui pengambilan data langsung, melalui observasi, diskusi, wawancara mendalam, dan penelaahan dokumen yang dilakukan secara menyeluruh. Proses atau mekanisme evaluasi keuangan daerah ini dapat dijabarkan menjadi beberapa langkah. Yang pertama, ada membandingkan hasil kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Lalu yang kedua, ada memperjelas tujuan kegiatan dan indikator kinerja. Lalu yang ketiga, ada menganalisis capaian target kegiatan. Lalu yang keempat, ada menganalisis hasil evaluasi keuangan daerah. Lalu yang kelima dan yang terakhir, yakni menyimpulkan hasil analisis evaluasi. Materi selanjutnya yang akan dibahas yakni permasalahan dalam evaluasi keuangan negara dan daerah. Evaluasi keuangan negara maupun daerah ini tentu saja tidak luput dari permasalahan. Beberapa kasus terkait keuangan negara dan daerah bahkan sudah sampai pengadilan, menunjukkan betapa seriusnya permasalahan yang menghinggapi evaluasi keuangan negara dan daerah ini. Menurut Kementerian Keuangan, tahun 2024 beberapa masalah yang terdapat dalam evaluasi keuangan yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terrealisasi. Lalu yang kedua, ada kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa. Lalu yang ketiga, ada kelebihan pembayaran belanja dan modal. Lalu yang keempat, ada perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron. Lalu yang kelima, ini ada tersendatnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu yang keenam, ada regulasi yang tumpang tindih. Lalu yang ketujuh dan yang terakhir, yakni adanya korupsi dan konflik kepentingan.
Perkenalkan, saya Dini Davina dengan ujung NIM 123. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang kinerja keuangan pemerintah Kota Kupang periode 2021-2024 yang belum optimal, di mana analisis laporan realisasi anggaran atau LRA menunjukkan efektivitas pendapatan asli daerah atau PAD dengan rata-rata berada di kategori cukup efektif yaitu 85%, tetapi mengalami penurunan drastis menjadi 74% atau kurang efektif pada 2024. Rasio efisiensi konsisten kurang efisien atau rata-rata 99% mengindikasikan hampir seluruh pendapatan habis untuk belanja, sehingga ruang fiskal sangat sempit. Yang paling kritis adalah rendahnya kemandirian fiskal dengan rasio rata-rata hanya 19%, yang mencerminkan ketergantungan ekstrim pada transfer pusat dan diperkuat oleh kontribusi PAD terhadap total pendapatan yang rata-ratanya hanya 16%. Di mana pertumbuhan PAD juga fluktuatif dengan rata-rata 2%, bahkan terkontraksi minus 10% di 2024. Nah, adanya temuan ini merefleksikan tantangan dalam mencapai akuntabilitas dan juga kemandirian fiskal sesuai dengan tujuan otonomi daerah, sekaligus menunjukkan prinsip value for money yang belum tercapai. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu untuk memperkuat basis PAD, meningkatkan kualitas belanja yang produktif, dan juga untuk mengoptimalkan dana transfer guna memperkuat kapasitas fiskal jangka yang panjang.